Kawanan perampok melepas tembakan kepada warga saat aksinya terpergok di Kalideres, Jakarta Barat. Komplotan pelaku curanmor terekam CCTV saat berusaha kabur dari kejaran warga di Jalan Bambu Larangan, Kalideres, Jakarta Barat. Para pelaku kocar-kacir usai warga terus melemparinya dengan batu. Namun aksi pengejaran ini dibalas pelaku dengan melepaskan beberapa kali tembakan senjata api. Akibatnya, salah satu warga terluka di wajah dan tangan akibat terkena serpihan tembakan. Warga mengaku aksi pencurian yang dilakukan oleh 4 orang ini sudah sangat meresahkan karena kerap beraksi di siang hari. Mereka juga membekali diri dengan senjata tajam serta senjata api. Awalnya lagi di parkir. Nah, datang 3 motor, 4 motor gitu. Siang-siang di setengah 3. Terus? Ada yang mergokin satu. Ponakan ya? Ponakan. Langsung lari. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sementara aksi koboi jalanan yang menodongkan senjata api pada driver ojek online kembali terjadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pelaku bahkan melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti korban. Dua driver ojek online terekam saat menjadi korban aksi koboi pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dua pelaku sempat menghentikan laju kendaraannya lalu terlibat percekcokan dengan kedua korban. Tak lama berselang, satu pria mengeluarkan senjata api jenis pistol lalu menodongkan ke arah driver ojek online. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menembakkan senjata apinya ke arah bawah hingga mengundang perhatian warga. Usai kejadian, driver ojek online mengaku trauma namun tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan hingga terjadinya aksi koboi. Namun diduga penyebabnya akibat saling senggol di jalan yang padat. Dia ngeluarin senti, sentinya ya nggak begitu gede sih. Iya, kecil. Kecil lah gitu. Ada berapa bang yang naik motor itu bang? Kalau dari yang bawa senjata senti itu driver sama penumpangnya tuh. Nah kalau dari pihak driver ojol ya satu orang satu motor. Satu orang. Berarti 2 orang gitu ya? Iya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Demi modal nikah, seorang pria nekat merampok sebuah toko kosmetik di Wonosobo, Jawa Tengah. Seorang pria berusaha merampas kalung emas emak-emak di sebuah toko kosmetik di Selemerto, Wonosobo, Jawa Tengah. Korban berusaha melawan meski sudah ditodong senjata tajam. Karena korban berteriak minta tolong, pelaku pun akhirnya panik dan kabur membawa uang Rp200.000 milik korban. Setelah viral di media sosial, polisi menangkap pelaku di rumah calon istrinya di Banjarnegara. Kepada polisi, ia mengaku nekat merampok karena butuh uang untuk biaya pernikahan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku mengancam korban. Dari hasil penyelidikan, pelaku diduga sudah berulang kali melakukan aksi perampokan di wilayah Wonosobo dengan nilai kerugian mencapai belasan juta rupiah. Dan butuh modal sehingga effortnya, segala upaya yang bersangkutan dengan kemampuan yang dimiliki mungkin akhirnya sudah tertutup apapun dia lakukan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono News melaporkan. Ironis, niat memberi tumpangan kendaraan. Seorang wanita malah menjadi korban perampokan di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Demi melancarkan aksinya, pelaku pun menyamar sebagai seorang wanita. Berkelahi nih.
Apes berniat memberi tumpangan mobil kepada pejalan kaki yang dikira seorang wanita, korban justru nyaris jadi korban perampokan. Dalam video amatir yang viral di media sosial, puluhan warga mengejar seorang pria yang diduga hendak melakukan percobaan perampasan mobil milik wanita, pegawai otoritas bandara, di Jalan Poros pintu masuk area Bandara Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diamuk warga, bahkan tangan pelaku diikat karena terus meronta dan berupaya melarikan diri. Aparat kepolisian Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, segera mengevakuasi pelaku. Kejadian bermula saat pelaku yang duduk di kursi penumpang belakang tiba-tiba berupaya merampas ponsel dan menganiaya korban. Sontak korban panik dan turun dari mobil. Dan saat itulah pelaku mengambil alih kemudi mobil korban. Namun karena tak bisa mengendalikan laju mobil, pelaku terhenti usai menabrak pohon dan dikejar warga. Pelaku telah diamankan di Mapolsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin. Sementara itu polisi masih melakukan pendalaman. Dugaan sementara pelaku alami gangguan psikologi dan belum dapat dimintai keterangan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Rusla melaporkan. Diduga cemburu lantaran suaminya kerap pulang kerja hingga larut malam, seorang istri di Jember, Jawa Timur mengamuk. Tak terima, sang suami emosi dan menganiaya korban hingga alami luka memar. Inilah foto bekas kekerasan yang dilakukan oleh pria berinisial DP terhadap PF, istrinya sendiri warga Jember, Jawa Timur. Leher, dada, dan tangan mengalami memar, korban pun melaporkan kejadian ke perangkat kelurahan setempat. Usai dimediasi oleh 3 pilar di Kecamatan Sumbersari, lantaran pasangan ini memiliki anak yang masih balita, keduanya pun berdamai. Dengan perjanjian, sang suami tidak melakukan kekerasan fisik kembali. Jika ada masalah keluarga, begitupun sang istri tidak lantas menuduh suami berbuat macam-macam lantaran kerap pulang kerja hingga larut malam. Keduanya pun menandatangani surat perjanjian untuk hidup rukun kembali karena masih saling mencintai dan mengasihi. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki yang baru dilahirkan ditemukan warga di area taman kawasan kampus Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bayi itu terbungkus kain dalam sebuah kardus. Petugas mengevakuasi bayi laki-laki di area taman depan pintu gerbang Geraha ITS di Jalan Raya ITS Surabaya, Jawa Timur. Bayi ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan jalan yang kemudian dilaporkan ke polisi. Bayi dalam kondisi hidup lengkap dengan tali pusar terbungkus kain dan ditempatkan di dalam kardus. Bayi malang yang awalnya sempat dianggap kucing ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Sementara polisi menggelar olah TKP di lokasi penemuan bayi. Meski berada di area kampus, lokasi ini berada di tepi jalan umum sehingga memungkinkan siapapun melakukan tindakan pembuangan bayi. Hingga kini, kasus pembuangan bayi yang diduga hasil hubungan gelap ini masih dalam penyelidikan Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira Anyus melaporkan. Pemirsa, Faris Rustam Munaf atau Faris RM dihukum 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, sidang kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap terdakwa Faris Rustam Munaf dan Faris RM dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 800 juta rupiah dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara subsidiar 800 juta rupiah atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim, sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Dari Jakarta, Helmi Sanjang Batianyus melaporkan. Setelah pekan lalu sidang ditunda karena kondisi kesehatan Nikita, kali ini sidang kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar. Sidang kali ini dengan agenda mendengarkan 2 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
Pengamanan terlihat di sekitar luar pengadilan. Sebelumnya Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki didakwa melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Jaksa menyebut Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat menyanggupi 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses bagi nelayan untuk beraktivitas. Karena keberadaan tanggul sepanjang 2 hingga 3 km membuat aktivitas nelayan tradisional terganggu saat akan mencari ikan. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Cipta Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan.